Sumatera Utara hari ini siang kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 27 Januari 2023 bersama saya, Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya. Saudara tersangka bos judi online Apik BK beserta barang bukti aset-aset yang diduga hasil bisnis gelap judi online diserahkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Polda Sumatera Utara menyerahkan tersangka bos judi online Joni alias Apin BK beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Penyerahan tersangka bersama barang bukti diserahkan langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Pancaputra Simanjuntak kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Idianto. Barang bukti yang diserahkan berupa 21 jet ski, 2 speedboat, 1 kapal yacht, rumah, tanah, dan ratusan barang-barang elektronik lainnya dengan nilai mencapai 157,8 miliar rupiah. Penyerahan tersangka Apin BK ini setelah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil perjudian dinyatakan lengkap sehingga bisa dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Ini adalah tindak lanjut dari proses penyidikan yang kami lakukan. Penyerahan ini menandai bahwa tindak pidana pencucian uang terhadap tersangka Apin BK dengan resmi dinyatakan oleh tim jaksa peneliti sudah lengkap dan bisa dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra mengatakan proses penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan pihaknya. Dikatakan bahwa sebelumnya tindak pidana perjudian yang ditetapkan sudah rampung. Kapolda berharap agar tersangka Apin BK segera diadili dan untuk barang bukti segera dilelang agar kerugiannya bisa dikembalikan ke kas negara. Petugas unit Reskrim Polsek Medan Area mengamankan pelaku pencurian kotak amal di salah satu warung di Jalan Halat, Kecamatan Medan Area, Kota Medan. Aksi pelaku ini diketahui karena terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Pelaku pencurian kotak amal di salah satu warung kopi di kawasan Jalan Halat Medan nyaris dihakimi massa. Pelaku yang berinisial DB melakukan aksi pencurian kotak amal yang terletak di meja kasir warung kopi. Tidak menyadari aksinya terekam kamera CCTV selang 2 hari setelah pelaku beraksi dirinya ditangkap warga tidak jauh dari lokasi pencurian kotak amal yang dilakukannya beberapa hari sebelumnya. Pelaku awalnya tidak mengakui perbuatannya tersebut sebelum akhirnya warga menunjukkan rekaman kamera CCTV lokasi kejadian. Warga yang tersulut emosi nyaris menghakimi pelaku. Namun personil Polsek Medan Area yang datang ke lokasi dengan sigap mengamankannya agar terhindar dari amukan massa. Kapolsek Medan Area Kompol Ali Irsan Hasibuan mengatakan pelaku beraksi dengan cara masuk dari celah pintu warung kopi sebelum kemudian menggasak 2 unit kotak amal yang terletak di meja kasir. Kendati warga menyebut pelaku telah melakukan aksinya beberapa kali, namun petugas mengatakan berdasarkan keterangan pelaku, ia baru 1 kali melakukan aksi pencurian kotak amal ini. Kini pelaku telah diamankan di Mapolsek Medan Area guna proses lebih lanjut. Meloncat dari dinding samping. Amal itu hilang. Kemudian pemilik kafe ngecek CCTV, kemudian kelihatanlah pelakunya. Di mana pelaku masuk ke tempat itu memanjat, meloncat dari dinding samping, mengambil kotak amal yang berada di meja depan kasir. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Seorang pekerja bangunan sebuah bangunan perbankan di Kota Tebing Tinggi ditemukan tewas. Kuat dugaan korban tewas karena kesetrum aliran listrik. Korban tewas Ramadan Sugianto berusia 25 tahun warga Jalan Ketumbar Tebing Tinggi tewas saat sedang menjalankan pekerjaan sebagai buruh harian lepas di salah satu bangunan perbankan di Jalan Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Keluarga mengetahui korban sudah tidak bernyawa setelah di Rumah Sakit Sri Pamela Kota Tebing Tinggi. Pihak keluarga menduga kematiannya disebabkan akibat kesetrum aliran listrik. Positif kalau saya pribadi kesetrum lah. Jadi pada saat bekerja deh? Iya, pada saat bekerja. Tanggung jawab perusahaan ada nggak ini tentang kematian korban? Kalau itu katanya mau nanggung jawab, mereka ada ngomong sama istrian sama mertua bagi. Cuman sampai sekarang kok dari pihak orang itu belum ada datang sama sekali.
Sementara pihak pengembang yang dicoba dikonfirmasi tidak bersedia memberi tanggapan. Namun para pekerja terlihat tidak memenuhi standar keselamatan bekerja. Pasalnya korban tidak memakai alat pengaman saat melakukan pekerjaan. Pihak keluarga berharap agar pihak pengembang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang menimpa korban. Kamera pengawas CCTV di kawasan Jalan Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, merekam sebuah angkutan kota menabrak dua pengendara sepeda motor dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV terlihat sebuah angkutan kota hilang kendali di kawasan Jalan Sampali, Percut Setuan, Deli Serdang. Angkutan kota ini menabrak dua pengendara motor yang berboncengan. Kejadian berawal saat pengemudi angkutan kota jurusan Bagan Percut ini diduga berkelahi oleh salah seorang pria yang ada di dalam angkutan kota yang dikemudikannya. Namun saat di lokasi kejadian, sopir diduga hilang kendali, sedangkan pria tersebut nekat kabur dengan cara melompat saat angkutan kota menabrak sebuah sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, lalu kembali menabrak sebuah sepeda motor lain setelahnya. Usai kejadian, sopir angkutan kota yang terlihat mencoba kabur langsung dikejar oleh warga. Sedangkan akibat kecelakaan ini, satu orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka setelah dilarikan ke Rumah Sakit Umum Haji untuk mendapatkan pertolongan medis. Salah seorang warga yang menyaksikan peristiwa tersebut, Herman, mengatakan warga seketika berkerumun dan berupaya mengejar sopir angkut yang melarikan diri tersebut, lalu selanjutnya diamankan oleh petugas unit lantas Polsek Percut Setuan. Orang naik ke mobil mukuli sopir itu, cuma sama sopir angkot tuh dibawa jalan aja. Sempat juga ada berhenti ngerem sini, ada becak depannya kan, oleng dia tuh kan, oleng terdandap apa, bijak gas dia, itulah aturan. Nubruk kereta 1, 2, jadiannya gitulah Bang. Untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya kecelakaan, saat ini supir angkutan kota ditahan di pos unit lalu lintas Polsek Percut Setuan beserta barang bukti, sedangkan kasus ini masih dalam penyelidikan. Guntur, salah seorang warga desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, menjadi korban pengeroyokan kelompok geng motor. Dengan kondisi wajah penuh luka lebam, ia berharap para pelaku dapat ditangkap pihak kepolisian dan bertanggung jawab atas pengobatan korban. Inilah video berdurasi 17 detik yang viral di media sosial. Dari rekaman video terlihat pria tersebut meminta tolong kepada pihak kepolisian karena menjadi korban pengeroyokan oleh geng motor. Tidak hanya dikeroyok, kelompokan geng motor juga membakar sepeda motor yang dikendarainya. Aksi kebrutalan geng motor ini terjadi pada dini hari di Jalan Bakaran Batu, Lubuk Pakam. Korban yang kesehariannya sebagai pedagang es krim pada saat itu tengah dalam perjalanan pulang dari menghadiri hajatan di rumah temannya di Lubuk Pakam. Saat melintas di Jalan Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk Pakam, korban dipepet puluhan geng motor bersenjata tajam. Mengetahui dalam bahaya, korban mencoba kabur, namun komplotan geng motor tetap mengejarnya hingga sampai ke Jalan Kecamatan Lubuk Pakam. Di lokasi ini korban dikeroyok dan nyaris dibunuh. Tidak hanya itu, sepeda motor yang dikendarai korban juga dibakar. Korban Guntur mengatakan komplotan geng motor yang mengeroyoknya cukup banyak, sekitar puluhan orang, dan membawa senjata tajam. Jemput teman dari Kibotan, baru kenal. Habis itu arah pulang ke Bakaran Batu, itulah dikejar dari Gang Puro masuk ke gang ini, Gang Puri, ujung. Habis itu belok lagi terus ke sana, habis itu dikejar naik NMAX ditunjang. Di situ habis itu dibakar keretanya. Nggak tahu Bang. Langsung mukuli, udah terkapar di sawah. Intinya saat itu abang sempat melarikan diri ke rumah warga. Ya, masuk. Habis itu dikeluarin dari sini warga itu dari belakang. Sementara itu, ibu korban Erawati yang kesehariannya sebagai penjahit pakaian mengutuk keras aksi beringas komplotan geng motor terhadap anaknya. Akibat keberingasan geng motor tersebut, anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat bekerja. Pertama dia itu udah pulang, karena udah ditelepon sama kawannya suruh jemput, dia pun baru kenal, dia pergi lagi. Tahu-tahu awak ditelepon, didatangi lah orang. Kemari jam 2, dia udah di kantor kepala desa. Dapat kabar dari anak ibu sudah dikeroyok juga? Udah dikeroyok. Untung ada yang menyelamatkan dia. Jadi kondisi pertama saat ibu melihat anak ibu, gimana kondisinya? Ya babak belur lah. Ratusan mahasiswa menggelar aksi tolak Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung DPRD Sumatera Utara. Ratusan mahasiswa menobros
menerobos masuk gedung paripurna DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol, Medan kemarin. Aksi unjuk rasa menolak peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tersebut tidak mendapat respon oleh Ketua DPRD Sumut. Akhirnya para mahasiswa berhasil masuk ke gedung paripurna DPRD Sumut, melanjutkan orasinya untuk menyampaikan aspirasi kepada Ketua DPRD Sumut. Sambil menanti kedatangan Ketua DPRD Sumut, mahasiswa terus berorasi sambil menduduki bangku anggota dewan yang berada di gedung paripurna DPRD Sumut. Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dengan berorasi sambil mengusung peti mati sebagai simbol matinya keadilan. Suasana aksi unjuk rasa nyaris memanas saat salah satu mahasiswa naik ke atas meja anggota dewan sambil berorasi. Merasa diabaikan dan tidak ditampung aspirasinya, mahasiswa mulai melakukan berbagai cara dalam menyampaikan aspirasi. Masa mahasiswa mulai melempari peti mati dengan telur secara bergantian. Koordinator aksi unjuk rasa tolak peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Daniel Sigalingging, yang mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus sudah beberapa kali digelar, namun aksi tersebut belum mendapat respon dari Ketua DPRD Sumut. Gedung ini adalah gedung rakyat yang dibeli dari pajak rakyat. Dan kita tetap berkomitmen di dalam gedung paripurna DPRD Sumatera Utara tidak ada satupun aset Pemprov yang kita rusak dan aset DPR yang kita jarah. Bahwa kita adalah kaum intelektual, Cipayung Plus adalah mahasiswa-mahasiswa yang tercerahkan dan membawa isu kerakyatan. Kami kesini untuk menyuarakan aspirasi. Bahkan hingga hari ini kami membubarkan diri. Tidak ada pimpinan DPR dari 5 unsur pimpinan DPR yang datang menjumpai kami, baik itu ketua ataupun keempat wakil ketua DPRD Sumatera Utara untuk menjumpai mahasiswa. Aksi tolak peraturan pemerintah pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini berjalan damai dengan pengawalan kepolisian. Meskipun belum dapat bertemu dengan Ketua DPRD Sumut, para mahasiswa mengakhiri aksinya dengan membubarkan diri dengan tertib. Usai jeda pariwara berikut ini, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selamat siang dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Saudara, Posko Gabungan SAR pengumpulan informasi pencarian santri pesantren Mustafa Wiyah Purba Baru yang hanyut di Aek Singolot resmi ditutup setelah korban ditemukan. Tim Gabungan Basarnas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal menutup Posko Gabungan SAR pengumpulan informasi pencarian santri Pondok Pesantren Mustafa Wiyah Purba Baru yang hanyut di Aek Singolot, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Mandailing Natal. Penutupan Posko Gabungan SAR di hari keempat pencarian setelah santri yang hanyut ditemukan di Sungai Batang Gadis, tepatnya di bawah jembatan Kecamatan Huta Barkot. Kepala BPBD Mandailing Natal Muksina Sution mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang ikut serta membantu tim melakukan pencarian korban hanyut di Aek Singolot dan Sungai Batang Gadis, serta masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan perbukitan agar lebih meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca saat ini kurang baik. Dan harapan kita kepada masyarakat di keadaan suasana seperti ini ekstrim agar lebih waspada, apalagi di bantaran sungai dan di daerah perbukitan. Kalau ada potensi longsor, mohonlah lebih waspada. Para petani yang jumlahnya seratusan orang di kawasan Medan Utara mengeluh karena harga pupuk dan obat untuk kebutuhan mereka harganya sangat tinggi, hampir tidak bisa terbeli dan untuk merawat pertanian sayur mayur mereka. Keluhan ini disampaikan petani dan para pedagang di kawasan Jalan Pasar 5, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Ibnu Hajar dan Lias, di mana harga pupuk naik hingga 30% setiap karungnya. Begitu juga harga obat-obatan juga naik 24%. Sementara itu harga sayur mayur yang dijual turun sampai 20% lebih dan akibatnya pembeli tidak ada yang datang. Para pembeli yang datang untuk belanja dan menjual sayur mayur di pasar itu pada umumnya berasal dari Belawan, Medan Labuhan, Simpang Kantor, Titipapan, dan Martubung. Harga sawi hijau sebelumnya Rp40.000 kini menjadi Rp25.000 setiap bal. Terong ungu sebelumnya Rp15.000 per kilogram kini turun menjadi Rp7.000. Harapannya ke depan pemerintah dapat menyesuaikan harga sehingga tidak merugikan petani.
Akibat merosotnya harga sayur mayur, petani dan pedagang banyak yang membuang sayurnya karena tidak terjual dan busuk dijadikan makanan ternak. Sejak puluhan tahun tidak digunakan, bangunan bendungan air Segeaon terlantar dan tidak berfungsi optimal serta ditumbuhi semak belukar. Selain itu, bangunan yang sudah rusak juga beralih fungsi menjadi tempat pemancingan umum bagi warga. Semenjak diresmikan pada tahun 2017 lalu yang dibangun secara multi-years, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2016 dengan biaya pembangunan sekitar 60 miliar lebih dari dana APBN, hingga saat ini bendungan ini terlantar dan belum rampung. Sebelumnya pembangunan bendungan ini dimaksudkan untuk mengairi ratusan hektar persawahan masyarakat di 2 kecamatan yakni Kecamatan Sipoholon dan Tarutung. Namun hingga saat ini bendungan ini tidak dapat difungsikan dan terlantar. Menurut staf dari Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara, Jurnalius mengatakan bendungan tersebut dihentikan pembangunannya akibat belum selesai pembebasan lahan untuk saluran jaringan irigasi bendungan yang belum tuntas hingga saat ini. Memang kita lihat sebenarnya kan kemarin ada juga gempa kan, ya bang, jadi kerusakan. Dan misalnya persoalan di sini sebenarnya masalah pembebasan lahan yang sebelah kiri itu yang belum selesai. oh, jadi kendalanya itu bang. Iya. Jadi dengan kondisi kan ada bangunan di sana bang yang ditumbuhi semak belukar bang, itu Iya. status milik Pemprov atau gimana bang? Karena dia memang belum selesai, jadi kita nggak berani menangani itu gitu. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kota Medan kemarin. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba ke Kota Medan pada pukul 7 malam. Setibanya di Kota Medan, Prabowo langsung disambut hangat oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution, di rumah dinas Jalan Jenderal Sudirman Medan. Dengan berpakaian kemeja lengan panjang putih dan celana hitam, Prabowo langsung masuk ke dalam rumah dinas Wali Kota Medan. Selama hampir 1 jam berkunjung, Prabowo langsung meninggalkan rumah dinas untuk mengikuti agenda selanjutnya. Menhan Prabowo mengatakan selama berkunjung ke rumah dinas Bobi, dirinya disuguhkan dengan beragam jenis kuliner khas Medan. Beragam kuliner khas Medan yang disuguhkan yaitu berupa roti canai, ikan sale. Kedatangannya ke Kota Medan juga untuk menghadiri pernikahan staf khusus yaitu Danhil Anzar Simanjuntak bersama putri anggota DPRD Sumut Subandi. Pihaknya pun berterima kasih dengan Wali Kota Medan yang telah menyambut dirinya dengan baik dan ramah. Tolong dikawal biar cepat nyampe. Beberapa acara di Medan, akad nikah salah satu staf khusus saya, dan berkunjung ke Kodam. Kemudian ada acara juga dengan sayap Partai Gerindra, dan usahanya juga ada beberapa acara juga. Ya, dengan Koramil tadi juga ada acara. Menjelang event World F1 H2O yang digelar di kawasan Danau Toba pada 24-26 Februari 2023 mendatang, Forkopimda Kabupaten Karo bersama Polda Sumut melibatkan event organizer. Forkopimda Kabupaten Toba bersama Polda Sumatera Utara melibatkan event organizer lokal melaksanakan rapat Fitkom di Mes Pemprov Sumut, Balike, Kabupaten Toba. Pada rapat Fitkom tersebut, berbagai persiapan untuk menghadapi pelaksanaan event yang bertaraf internasional ini membahas berbagai aspek seperti keamanan, arus lalu lintas, penginapan, dan juga fasilitas tribun bagi penonton. Event organizer lokal F1 H2O, Eko Pardede, saat memberikan penjelasan pada rapat Fitkom mengatakan, Toba Experience telah diberikan wewenang dari Injourney F1 H2O sebagai IO lokal yang telah melakukan konsorsium dengan pihak Nabeteng Tour
untuk penyediaan fasilitas tribun bagi penonton yang datang dari luar Kabupaten Toba. Penyediaan fasilitas tribun bagi penonton yang datang dari luar kota ini nantinya dapat memesan tiket secara online maupun offline untuk mendapatkan kursi. Tiket untuk masyarakat Kabupaten Toba yang ingin menonton event powerboat F1 H2O tidak dikenakan biaya apapun. Namun bagi para penonton yang ingin mendapatkan fasilitas kursi di tribun dapat membeli tiket dengan harga Rp100.000 untuk hari pertama, Rp200.000 untuk hari kedua, dan Rp400.000 di hari terakhir. Event powerboat F1 H2O ini diperkirakan penonton dari luar kabupaten kota hingga ratusan ribu orang. Hal ini menjadi pertimbangan pihak swasta ikut berperan serta mensukseskan event powerboat F1 H2O dengan menyediakan tribun penonton. Tribun penonton ini nantinya akan dilengkapi dengan 10.000 kursi dan menyediakan makan siang serta stand UMKM. Yang menunjukkan bahwa mereka ada kurang lebih 2.000 orang dengan saran kita naik highest. Untuk hari pertama nilai tiketnya adalah 100.000, hari kedua 200.000, hari ketiga 400.000. Penjualan tiket itu karena tribun ini juga dibangun oleh I.O, jadi penjualannya akan masuk ke I.O. Hanya itu sudah diperhitungkan ada retribusi kepada Pemkab. Pemerintah setempat. Oke. Kita targetkan dalam 2 hari ke depan sudah bisa dibeli. Itu secara offline atau online? Online dan offline bisa. Nanti akan diinfokan juga secara offline di mana bisa beli. Saudara, progres pekerjaan area venue powerboat F1 H2O telah mencapai hingga 70% dari total target pekerjaan. Fasilitas infrastruktur pendukung perhelatan powerboat F1 H2O di kawasan Danau Toba Balige Kabupaten Toba terus dilakukan percepatan semaksimal mungkin, mengingat pelaksanaan event bertaraf internasional tersebut akan segera digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 mendatang. Konsultan PT Virama Karya Johannes Lubis mengatakan progres pekerjaan area venue powerboat F1 H2O diberikan batas waktu penyelesaian hingga 10 Februari 2023 mendatang. Area venue powerboat F1 H2O sudah terlihat beberapa fasilitas vital seperti area parkir truk kontainer, vendor, serta toilet yang hampir rampung dikerjakan. Selain itu, fasilitas pendukung lainnya seperti pekerjaan Sopo Batak telah mencapai hingga 40%. Untuk finishing progres pekerjaan Sopo Batak diharapkan akan selesai pada 10 Februari 2023 sesuai target yang diberikan. Namun untuk finishing keseluruhan pekerjaan area venue F1 H2O ditargetkan akan selesai pada 15 Februari 2023 dan dapat segera dipergunakan. Sejauh ini pihak kontraktor PT Adikarya terus melakukan percepatan target penyelesaian pekerjaan area venue F1 H2O siang dan malam. Johannes menambahkan faktor cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi menjadi kendala dalam penyelesaian target pekerjaan. Kita perbanyak dapur di malam hari, Pak. Artinya pekerjaan yang siangnya hujan, kalau malamnya cerah, kita akan gantinya di malam hari sehingga progres itu bisa tercapai. Berarti ini hal ini terus digenjot, Pak, ya? Terus digenjot. Optimis mudah-mudahan selesai, Pak, tanggal 10 sampai tanggal 15 Februari. Sehingga tanggal 24 sampai 26 Februari pertandingan bisa dilaksanakan dengan baik. Kami akan segera kembali usai jeda berikut dengan Lintas Andalas berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, progres proyek preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera menurut pihak PT Jalin Tim Adi Abipraya sebagai pelaksana proyek telah mencapai 84%. Progres proyek peningkatan jalan yang berada di sisi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan di Kota Palembang. Saat ini konstruksi pengerjaan preservasi sudah mencapai 84%. Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Selatan ini diharapkan dapat mempersingkat waktu tempuh kendaraan seiring dengan kondisi jalan yang baik. Kalau progresnya kurang lebih 84%. Targetnya kita kalau kontrak itu sampai Juli Agustus 2023. Ya, kalau dilihat dari anunya kan dulu kan kalau anunya ini dulu ini fleksibel.
Ini kan rigid inverted payment. Jadi lebih kalau di masalah pemeliharaan ini lebih hemat ini dari botolnya ya dibanding dengan di aspal. Dari pantauan tim liputan TVRI, di Simpang 4 kawasan Bacan Lindungan Kota Palembang, lajur lalu lintas terpantau lancar dengan menerapkan 2 lajur. Pihak pelaksana proyek mengaku kalaupun ada kemacetan itu terjadi saat jam-jam sibuk. Proyek preservasi jalan lintas Timur Sumatera ini ditargetkan akan selesai pada bulan Agustus 2023. Keberadaan proyek jalan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan jalan nasional, sehingga konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi seperti kawasan industri dan wisata di berbagai daerah dapat ditingkatkan. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Masih dari Sumatera Selatan, saudara, intensitas curah hujan yang cukup tinggi disertai angin kencang terjadi akibat kecenderungan atmosfer yang semakin basah. Kewaspadaan akan bencana banjir dan longsor harus diwaspadai hingga memasuki musim kemarau yang diperkirakan bulan Mei hingga Juni 2023. Curah hujan yang cukup tinggi dalam 1 bulan belakang yang memporak-porandakan beberapa bangunan di wilayah Sumsel terkhusus Kota Palembang. Berdasarkan pantauan dinamika atmosfer terjadi akibat angin muson Asia masih aktif serta pola angin berbentuk belokan atau konvergensi. Hal ini mengakibatkan kelembapan udara di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang membentuk awan hujan yang cukup intensif dan signifikan. Diperkirakan dalam 1 minggu ke depan, Sumatera Selatan akan mengalami curah hujan yang cukup tinggi dan waspada bencana hidrometeorologi, bahkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi akan dirasakan warga hingga memasuki musim kemarau pada bulan Mei hingga Juni 2023. Ya, dari pantauan dinamika atmosfer yang terus kita monitoring untuk dalam beberapa hari ke depan atau dalam minggu ke depan ini, bahwa angin monsun Asia masih aktif dan juga pola angin yang masih dalam bentuk belokan dan konvergensi menimbulkan kelembaban udara di wilayah Sumsel dan sekitarnya itu sangat lembab. Jadi pertumbuhan awan hujan itu cukup intensif dan signifikan. Romiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Generasi muda harus terlibat langsung untuk melestarikan berbagai kearifan lokal daerah, apalagi Sumatera Selatan dengan beragam jenis seni dan budayanya. Ini, peran generasi muda dalam mempertahankan seni dan budaya bangsa sangat diperlukan. Salah satunya kesenian teater, merupakan budaya Nusantara yang ada sejak lama. Seni pertunjukan teater bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak melalui seni peran. Dengan cara ini, generasi muda mengambil peran dalam pertunjukan bukan hanya mengapresiasinya sebagai penonton, namun ikut andil dalam pementasan. Tasya, pemeran teater, mengatakan, seni teater sudah menjadi kehidupan bagi dirinya. Melalui teater ini, dapat menjadi ajang memerankan beberapa tokoh yang bisa diserap oleh semua lapisan masyarakat. Teater itu sebenarnya kehidupan. Jadi apapun kegiatan di luar kita yang nggak bisa kita gapai, misalnya itu bisa kita bawa ke teater. Jadi kehidupan kedua lah bagi aku gitu. Aku memerankan orang di tahun 90-an, aku cari tahu gimana cara mereka bekerja, cari vibes tahun 90-an itu gimana, memantapkan karakter aku kayak gitu. Bani, pemeran teater yang telah lama mendalami seni peran, juga mengatakan agar generasi muda sedari kecil mencintai seni karena attitude masyarakat berasal dari kebudayaan yang berakar pada kesenian. Sebenarnya teater itu satu hal yang luar biasa dan jadi anugerah juga untuk saya untuk bisa kenal teater dari kecil sampai dengan sekarang. Saya belajar teater pertama kali di tahun 2011 di teater tradisional, berawal dari teater tradisional, saya masih SMP. Teater itu sudah seperti jati diri untuk saya, maksudnya kayak hal yang sangat saya sukai
jadi kayak hobi, jadi kayak hidup juga, karena hampir seluruh kegiatan itu saya habiskan juga di komunitas teater. Diharapkan generasi muda tetap terus mengapresiasi seni dan kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Regita Ditarifani, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini siang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menyantap makan siang Anda. Sampai jumpa.